Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-14. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai 14c. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, 'Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setiap orang diutus mewartakan damai sejahtera, bukan kemalangan.
Pada hari Minggu biasa ke-14 ini, ketiga bacaan kitab suci berbicara tentang satu pesan penting, bahwa setiap orang beriman diutus untuk mewartakan kebahagiaan dan damai sejahtera bagi setiap orang. Pesan ini langsung terlihat dalam bacaan pertama melalui seruan, ajakan, undangan dan nasihat Nabi Yesaya kepada bangsa-bangsa. Ia mengajak segala bangsa untuk bersukacita dan bergirang bersama Yerusalem, karena Allah berjanji akan memberikan keselamatan, penghiburan, perlindungan, rasa kenyang, kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan berkabung bersama Israel dan Yerusalem, janji-janji tersebut pun akan terwujudkan pula bagi semua mereka yang berkabung. Yesaya secara tidak langsung hendak menegaskan bahwa damai sejahtera dan keselamatan itu hanya disediakan oleh Tuhan melalui jalur iman bangsa Israel. Saudara terkasih, perutusan ke-70 murid yang dikisahkan dalam Injil pun menekankan hal ini. Selain menasehati para muridnya untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan dan selaras dengan tugas perutusan seorang murid yang ia kehendaki, seperti membawa pundi-pundi, bekal dan memberi salam kepada siapapun, makan minum hanya berdasarkan selera pribadi, suka berpindah-pindah demi kenyamanan diri, dan tujuan tidak benar lainnya, tidak tegas terhadap tuntutan-tuntutan Injil. Yesus mengingatkan mereka akan pesan terpenting yang harus mereka wartakan, yakni salam damai sejahtera buat siapapun yang dijumpai, dan katakan dengan terbuka dan tegas, kerajaan Allah sudah dekat. Biarpun berhadapan dengan pelbagai tantangan, seperti domba diutus ke tengah serigala, atau ditolak dan tidak dihargai, dua pesan hakiki tersebut harus merupakan berita kegembiraan dan yang menghidupkan bagi siapapun. Prioritas terhadap pewartaan damai sejahtera dan kedatangan kerajaan Allah yang semakin mendekat itulah alasan Yesus untuk menegur para muridnya agar tidak terjebak dalam salah paham dan penghayatan bahwa keberhasilan dalam tugas pewartaan adalah yang terpenting, apalagi dilihat sebagai kesuksesan dan kehebatan diri. Itu bukan yang dimaksudkan dari tugas pewartaan dan perutusan mereka. Yang paling penting bahwa mereka juga turut menikmati janji penghiburan, kesejahteraan, dan keselamatan di surga. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bahwa kedamaian dan kesejahteraan karena memasuki kerajaan surga, itulah yang terpenting. Semangat ini direfleksikan dengan sangat mendalam, rendah hati dan penuh sukacita iman oleh Paulus
dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dalam bacaan kedua, ia bersharing tentang penghayatannya berkaitan dengan tugas perutusannya sebagai Rasul Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan bagi dunia. Dan semua yang memberikan dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Inilah teladan, inspirasi, kesaksian dan komitmen Paulus dalam menjalankan pelayanannya bagi umat beriman. Saudara-saudariku terkasih, ketiga bacaan ini memberikan pesan, nasihat, ajakan dan dorongan bagi setiap orang beriman untuk menjadi rasul seperti Nabi Yesaya, para rasul yang diutus dalam Injil, dan seperti Rasul Paulus sendiri untuk mewartakan janji keselamatan, perlindungan, kesejahteraan dan penghiburan dari Allah bagi satu sama lain. Setiap orang tidak diutus untuk membawa kabar kepedihan, kemalangan, kematian, duka cita, kehancuran dan kebencian. Setiap kita diajak untuk mewartakan damai sejahtera, kerajaan Allah, bagi setiap orang yang kita jumpai dalam hidup. Setiap kali kita berjumpa dengan siapapun, marilah kita mulai dengan membuka mulut, menyampaikan kabar gembira, damai sejahtera dan penghiburan yang membuat setiap orang merasa senang dan bahagia. Apa yang keluar dari mulut kita pertama-tama saat berjumpa dengan orang adalah bahasa damai sejahtera, penghiburan, sukacita, kabar gembira dan peneguhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.